Orang nuduh saya, ini waktu London ini, mereka bilang apa? Purbaya ngabisin uang pemerintah 200 triliun. Padahal yang saya lakukan apa? Saya pindahkan uang dari bank sentral ke bank komersial, BUMN, dalam bentuk seperti tabungan, deposit on call. Uangnya masih uang saya. Jadi ini balik, ekonomi recover, uang gua masih utuh. Pinter juga saya katanya. Itu seperti hal yang gampang. Kita pikirkan orang dalam negeri nggak ngerti. Tapi ternyata orang luar negeri juga nggak ngerti. Kalau Anda baca The Economist yang hari ini, yang terakhir, ada tuh tulisan yang bilang Indonesia raised its rainy day pot. Dia bilang di The Economist itu, saya ngabisin uang yang disimpan untuk keadaan susah sebesar 200 triliun. Padahal kan uangnya nggak habis, uangnya cuma saya pindahin aja. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Jadi gini, kalau saya aktifkan, ini kalau Anda baca yang hari ini, Pak Tantoy baca betul deh, dibilang saya salah, saya ini, gua bilang dasar majalah bego. Oh iya, ya dong, kan dia banyak ekonominya kan harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia nggak sepinter saya. Jadi, kalau saya hidupkan dua-duanya ekonomi, fiskal, moneter, dengan ini mesinnya dua tumbuh, saya pikir 6 sampai 6,5 bisalah, nanti Anda akan mendapatkan keadaan ekonomi yang beda dibanding sebelumnya. Tapi, itu belum cukup kalau untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One stop service, tapi nggak kelar-kelar. Boleh ngomongin nggak ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita mesti betulin. Gimana cara memperbaiki iklim investasi? Orang kan bilang, oke, Pur, kau perbaiki di atas kertas, undang-undangnya gimana ini. Ya, kalau di atas kertas, semuanya pasti bagus. Kalau saya panggil anak buah saya di Kementerian Keuangan, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan ada? Enggak ada, Pak. Tapi investasi nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut katanya, gitu kan? Jadi saya usulkan ke Menko Perekonomian, Pak Menko, kita buat task force untuk debottlenecking. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju. Jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Ke depan kita akan perbaiki itu sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan. Nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, dari lapangan ini ke peraturan nanti. Jadi teman-teman nanti kalau ada masalah bisnis, lapor ke tempat saya. Nanti saya umumkan besok mungkin lapornya kemana. Nanti akan kita bereskan. Apa otomatis para pengusaha domestik bisa berjaya? Enggak. Kalau kita tidak lindungi pasar domestik kita. Saya selalu bilang kan, kita nggak usah takut dengan global uncertainty. Kenapa? Tiap tahun selalu ada global uncertainty, nggak bisa kita kendalikan. Ngapain kita pusing-pusing? Kita fokus dengan domestic demand yang menyumbang ke ekonomi sekitar 90%. Kalau saya jaga domestic demand, maka
ekonomi kita nggak akan apa-apa walaupun global hancur. Jadi selama kita jaga domestic demand, ekonomi kita bagus. Tapi kalau domestic demand-nya dikuasai asing, buat apa? Yang untung ya pengusaha-pengusaha asing. Jadi langkah saya selanjutnya adalah apain? Saya jaga border kita dari barang-barang ilegal. Kalau kemarin kan ribut. Kemarin kan ada ribut-ribut apa thrifting. Gua nggak peduli thriftingnya. Pokoknya yang baju bekas ilegal masuk kita tutup. Nanti habis itu baja. Bentar lagi. Habis itu sepatu. Habis itu yang lain-lain. Jadi kita jaga domestic demand, domestic market untuk teman-teman pengusaha.